Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bihi wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rekan-rekan Khalid FC yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan perkumpulan kita merupakan perkumpulan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya shalawatullah wa salamuhu alaihi, yang berkaitan dengan aurat, tutur kata dan muamalah Islamiyah di dalam kelompok atau klub Khalid FC ini, yang dengannya kita harapkan perkumpulan ini bukan perkumpulan yang sia-sia, namun perkumpulan yang bisa terbentuk di dalamnya ukhuwah Islamiyah yang saling menasehati di dalam kebaikan satu dengan yang lain, yang kita harapkan ini merupakan tahabbu fillah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang berkenaan dengan tahabbu fillah ini. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sekarang sedang berada di penghujung bulan Sya'ban, yang mana yang kita tahu bulan Sya'ban adalah bulan yang mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada umatnya tentang bulan Sya'ban ini. Fa innahu syahrun yakfuluna aktsaru au katsirun minan nas, yaitu bulan yang mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Ya, biasanya di bulan Sya'ban yang di pasar mulai menyiapkan stok barangnya untuk dijual di bulan Ramadan, persiapan lebaran atau yang semisalnya, terlupakan, dilalaikan oleh syaitan dari perkara-perkara yang sebagaimana para pendahulu kita dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika masuk bulan Sya'ban, mereka memperbanyak qiraatul Quran, pemanasan, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala asumu syahrun qattun ila fir Ramadan wa aksaru saumi fi Sya'ban," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi enggak pernah puasa sebulan full kecuali di bulan Ramadan, dan Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Artinya apa? Nabi melakukan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai ajang untuk mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Fihi Lailatul Qadar, di bulan tersebut terdapat Lailatul Qadar, wahwa khairum min alfi syahrin, yang mana malam Lailatul Qadar ini apabila didapatkan oleh orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, mudah-mudahan kita yang ada di lapangan ini diberikan oleh Allah taufik dan kemudahan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana kebaikannya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Teman-teman Khalid FC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di bulan Sya'ban. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Yang pertama adalah mengqada siam kita. Mungkin di antara kita ada yang punya hutang puasa dikarenakan sakit atau yang semisalnya, bayar hutang tersebut. Masih ada beberapa hari lagi untuk melunasi hutang sebelum datangnya bulan Ramadan, karena para ulama sepakat qada'ud dain as-siyam wajib, melunaskan hutang puasa hukumnya wajib. Ya, walaupun ada khilaf di sini, namun ana lebih condong kepada perkataan qada wajib, sebagaimana a'immah as-Su'udiyah
mengatakan wajib, diantaranya Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Ketika ditanya tentang qada siam, mereka mengatakan, atau Syekh mengatakan wajib membayar hutang puasa. Dalil yang dipakai adalah dalil yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kana yakunu alayya saumun falam astati an aqdihi illa fi Sya'ban. Aku punya hutang puasa di tahun kemarin, namun aku nggak mampu membayar hutang puasaku tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Jadi sebelum masuknya Ramadan, selesaikan hutang. Selesaikan hutang. Yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah aktsiru minad du'a ilallah. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikah umur kita ke bulan tersebut? Bisakah kita merasakan istimewanya bulan ini, di tahun ini? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Doa mereka adalah Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan setelah berakhirnya bulan Ramadan, mereka berdoa agar amalan soleh yang mereka lakukan dari qiyamul lailnya, dari puasa wajib di bulan Ramadannya, dari infaknya, sodakohnya, dan yang semisalnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa, setelah berakhirnya bulan Ramadan, kita kembali kepada rutinitas normal. Kita tidak ingat bahwasannya apa yang kita lakukan apakah diterima di sisi Allah. Cara setan menggoda kita sangat banyak. Cara setan membuat kita jauh dari mengingat hakikatnya ubudiyah itu sangat banyak. Dan mereka tidak pernah lelah, bahkan tidak pernah ridho melihat hambanya berada di dalam ketaatan kepada Allah, berada di dalam zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu amalan soleh harus berusaha dengan doa agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berusaha untuk selalu berdoa. Para sahabat Nabi, orang yang dijamin masuk surga, bahkan mereka yang dipilih Allah untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, di dalam jihad dan yang semisalnya, itu saja berdoa agar amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Syahrul Ramadan syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kita apabila diberikan taufik menjalankan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga bagi kaum-kaum sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar sekiranya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Lihatlah, perhatikan apa yang dijanjikan Allah terhadap buah dari ibudiyah atau ibadah di bulan Ramadan ini, takwa. Yang mana kita tahu orang yang bertakwa adalah orang yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita yang ada di Khalid FC ini hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan bisa masuk surga bersama karena saling menasehati di jalan Allah, saling mengingatkan apabila kita terjerumus kepada kesalahan, saling menegur ketika kita melakukan kekhilafan. Jangan malu-malu, karena agama Islam adalah agama nasihat. Agama Islam adalah agama nasihat. Kita pernah lihat Nabi SAW ketika Hajjatul Wada memerintahkan para sahabat untuk hadyu, menyembelih kambing. Namun para sahabat tidak mau menyembelih kambing. Tidak ada yang mau mengikuti perintahnya Nabi. Akhirnya Nabi masuk ke dalam khaymah salah satu istrinya, salawatullah wassalamuhu alaih, Allah Ta'ala Ummu Habibah atau siapa. Ditanyakan, kenapa para sahabat tidak mau mengikuti aku? Aku perintahkan mereka untuk motong hadyu. Kata salah satu istri Nabi SAW tersebut radhiyallahu anha, engkau sembelih dulu. Saya yakin para sahabat akan mengikutimu. Artinya apa? Nabi meminta nasihat.
sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih membutuhkan nasihat dan masukan. Kita lihat juga ketika perang Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjepit, diserang oleh 10.000 pasukan kalau anda tidak salah, gabungan antara suku Ghatfan dengan kabilah Quraisy yang dari kota Mekah menyerang kota Madinah. Nabi bingung harus seperti apa. Nabi lakukan sesuatu. Akhirnya ditanya oleh Salman Al-Farisi, apakah ini wahyu dari Allah? Tidak, ini siasatku, kata Nabi SAW. Kalau begitu bolehkah aku memberikan masukan, memberikan nasihat? Kami dulu di Persia, ketika ada musuh ingin menyerang kami bangun parit. Diikuti oleh Nabi SAW. Diikuti oleh Nabi SAW. Begitu juga ketika perang Mu'tah. Nabi bilang kita berhenti di sini. Ditanya oleh para sahabat, apakah ini wahyu dari Allah? Tidak. Kalau begitu kita ke sini. Perang Khaybar. Kalau begitu kita di sini saja ya Rasulullah. Takutnya kalau kita di sini, mereka dari atas gunung bisa memanahi kita, sementara kita memanahi mereka, anak panah kita nggak sampai ke mereka. Takut banyak yang terbunuh dari kalangan kita. Akhirnya Nabi menerima pendapat sahabat tadi. Artinya apa? Di sini saling menasihati antara Nabi bersama para sahabat. Padahal kita tahu keimanan Nabi jauh lebih tinggi daripada keimanan para sahabat. Nabi pemegang kunci surga. Itu saja menerima nasihat dan saling menasihati di antara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyukhani fillah, Khalid FC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang harus kita lakukan selain memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membiasakan diri dengan qiyamul lail. Apa efek sampingnya dari membiasakan diri dengan qiyamul lail? Terutama mungkin yang biasa witir 1 rakaat, tolong diperbanyak. Biar nanti ketika masuk bulan Ramadan kita siap dengan sholat tarawih yang ada. Ketika di penghujung Ramadan kita siap dengan sholat qiyamul lail yang ada, yang artinya jumlah bacaan akan lebih banyak daripada sholat tarawih di awal-awal. Kaki kita siap, hati kita siap, karena Allah melihat kita benar-benar mempersiapkan diri. Ibarat kita sedang mau ujian, ikhwan. Mau ujian untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita murojaah dulu. Begitu juga di bulan Sya'ban ini. Kita lakukan perkara-perkara yang tidak lumrah kita lakukan. Nggak biasa kita lakukan, nggak sering kita lakukan. Kita lakukan di bulan Sya'ban ini guna untuk menyambut tamu yang mulia ini, agar kualitas ibadah lebih berbobot ketika mana tahu Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Yang kita harapkan husnul khatimah dengan amalan soleh ini. Kita tidak tahu umur kita kapan, sampai di mana. Kita hanya bisa berusaha untuk beramal soleh sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk mengikis segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan ketika iman kita lagi turun. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Al-iman yazid wa yanqus. Naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah. Turun dengan maksiat yang kita lakukan. Apalagi negara kita yang penuh dengan maksiat, kiri kanan maksiat. Artinya hati ini sangat butuh di manajemen, biar apa yang kita harapkan dari hidup di dunia menjadikan husnul khatimah ketika ruh ini sudah tidak ada lagi di tubuh kita. Jadi qiyamul lail, perbanyak qiyamul lail. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang qiyamul lailnya, lan yada, tidak pernah ditinggali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, di masa hidupnya. Bahkan ketika sakratul maut Nabi masih qiyamul lail. Ketika sakratul maut Nabi masih qiyamul lail. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi qiyamul lail begitu panjang. Dikatakan oleh Aisyah, kenapa engkau begitu panjang, begitu lama qiyamul lail ya Rasulullah? Bukankah dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang telah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? Afala akuna abdan syakura ya Aisyah? Enggak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur wahai Aisyah? Gimana cara bersyukurnya Nabi kepada Allah? Memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang harus kita lakukan bagi teman-teman mungkin yang memiliki kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berinfak. Berinfak, bersedekah. Karena infak dan sedekah ini tazkiyatul mal, pensucian harta. Dikatakan oleh para sahabat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu fir Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika datangnya bulan Ramadan. Ini di kota Madinah
sering terjadi ini. Ketika sebelum datangnya bulan Ramadan, ada puasa Senin, Kamis dan semisal itu, banyak yang memberikan buka puasa, berinfak dan yang semisalnya. Ketika datang bulan Ramadan, mereka double dermawannya. Double. Bahkan mereka mencari-cari orang-orang yang akan mereka berikan bantuan, baik berupa uang, makanan dan yang semisalnya. Dan ini alhamdulillah di negara kita sudah banyak kita temui hal-hal seperti ini. Ketika masuk bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang mulai memperbanyak sedekah dan infaknya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada anak yatim. Karena berinfak atau bersedekah kepada anak yatim, apalagi kalau rutin, bisa membahagiakan mereka. Dijanjikan oleh Nabi SAW seperti dalam hadis, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ana di surga bersama orang-orang yang biasa menafkahi anak yatim, menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Yusiru ila sababatihi wal wusta. Nabi menunjukkan jari tengahnya dan jari telunjuknya. Sedekatnya Nabi bersama orang-orang yang selalu menafkahi anak yatim seperti ini di surga. Artinya surga paling tertinggi di mana, ikhwan? Firdaus. Firdaus, bagaimana dalam sabda? Idza sa'altumullaha fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Artinya Nabi berada di Firdaus. Orang yang rutin menafkahi anak yatim, berinfak, bersedekah kepada anak yatim seperti ini di surga, dekat dengan Nabi, artinya masuk ke dalam surga Firdaus. Yang mana kenikmatan di surga Firdaus tidak didapatkan di bawah surga tersebut. Artinya yang ada di surga Naim dan surga yang lainnya tidak seperti surga Firdaus nikmatnya, tapi sama-sama nikmat. Artinya surga sama-sama nikmat, namun lebih nikmat tinggal di surga Firdaus bersama Nabi, bersama para sahabat dan orang-orang soleh dari kalangan syahid dan yang lainnya. Jadi memperbanyak infak dan sedekah. Dan yang terakhir, penutupan, ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Hari ini adalah hari penutupan kita melakukan olahraga bersama. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah, sebanyak-banyaknya amalan soleh, agar kelak Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Husnul khatimah adalah wafat dalam keadaan baik. Yang tentunya husnul khatimah ini tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ana cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan bisa diambil faedah untuk diri ana pribadi dan untuk ikhwan sekalian. Kalau ada yang salah, semata-mata datangnya dari diri ana pribadi karena kebodohan dan dari syaitan laknatullah alaih. Dan apabila ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ana memohon ampun terhadap kesalahan yang ana ucapkan. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.